Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai membuat pemrograman kalkulator sederhana, tapi bukan hanya kalkulator biasa, tapi ada fungsi khusus, yaitu di mana nanti saya akan menghitung eh, BMI ya, atau eh, body mass index, terus menghitung prisma sama menghitung balok gitu ya. Jadi tidak hanya kalkulator biasa tapi akan menghitung balok, prisma dan juga BMI gitu. Oke, di sini saya sudah dibuatkan ini ya, apa namanya? Sudah dibuatkan codingnya dari awal sampai akhir. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Jadi saya di video kali ini saya tidak akan mentutorialkan dari awal. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian saja dari coding ini. Mulai dari atas ya, ini bagian apa, ini fungsinya apa, cara kerjanya gimana, flowchart atau ya kurang lebih garis besarnya cara kerjanya gitu ya. Kita mulai langsung saja dari atas dulu ya. Dari atas misalkan dari sini. Jadi si ini itu untuk ini ya yang saya blok ini from Tkinter import ini untuk merupakan perintah untuk mengimpor semua fungsi dari modul dari Tinker. Nah selanjutnya ini untuk ini juga masih perintah untuk mengimpor fungsi dari modul si message box gitu. Lalu untuk si ini nih Windows TK ini untuk perintah untuk membuat objek window dengan nama ini ya, dengan namanya itu Windows menggunakan fungsi TK. Nah untuk bawahnya, untuk title-nya ini perintah untuk memberi judul pada window dengan nama kalkulator Mosugiono. Untuk bawahnya ini geometrinya ini ukurannya itu 390 kali 610 pixel ya, untuk mengatur ukuran window dengan satuan tingginya. Ini tingginya, ini untuk ini untuk lebar dan ini untuk tinggi. Untuk bawahnya ini Windows Resible ini untuk perintah untuk membuat ukuran window tidak dapat diubah oleh pengguna ini. Jadi ini tidak dapat diubah untuk pengguna. Lalu untuk inputan, nah ini untuk inputan ini adalah perintah untuk membuat variabel inputan dengan nilai stringnya itu kosong gitu. Nah bawahnya layar string var ini adalah untuk perintah untuk membuat objek layar dengan tipe data string var ya. String varnya tipe datanya seperti ini, string var yang akan digunakan untuk menyimpan dan menampilkan input dari si pengguna. Jadi pengguna ini akan menampilkan input jadi fungsi ini untuk menampilkan input dari pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini ya di bagian style dan warna, di mana ini font tebal ini tuh adalah perintah untuk membuat variabel font tebal dengan tipe data itu tuple ya, untuk menyimpan informasi font, ukuran font dan juga jenis font. Yang ini bold ya, di bold. Terus variabel ini akan digunakan untuk menformat font di dalam GUI. Untuk ini di bawahnya font tipis. Font tipis ini merupakan perintah juga untuk membuat variabel font tipis dengan tipe data tuple yang menyimpan informasi font dan ukuran font gitu. Variabel ini juga akan digunakan untuk membuat font di dalam GUI. Jadi fungsinya sama yang di atas. Nah ini warna button 000 ini adalah perintah untuk membuat variabel warna button dengan nilainya itu hashtag 00000, yaitu dimana artinya ini itu adalah warna hitam dengan format hexadesimal. Variabel ini digunakan untuk mengatur warna dari tombol si GUI-nya nanti. Untuk di bawahnya warna label ini merupakan perintah untuk membuat variabel yaitu warna label dengan nilai F00000 ini yaitu warna merah ya. Jadi FF004 ini
nolnya ada 4 ini adalah warna merah dengan format hexadecimal. Variabel ini digunakan untuk mengatur warna dari label nanti di dalam GUI. Begitu juga di bawahnya ini label 2 yaitu FFFF ini adalah warna untuk putih ya, warna untuk putih. Lalu untuk selanjutnya ini sampai sini ini merupakan perintah untuk membuat objek label dengan dengan nama label menggunakan fungsi label. Lalu argumen yang digunakannya yaitu window adalah objek window sebagai parent dari objek label. Lalu si text variable itu layar ya, text variable sama dengan layar adalah variabel untuk yang akan menampilkan ke dalam si labelnya nanti. Lalu fontnya ini ya, si fontnya ini 20 dicetak bold adalah font yang akan digunakan di label. Lalu untuk ini ya, warna button ini adalah latar belakangnya. Untuk ini tuh lebarnya, dan untuk ini adalah untuk tingginya. Lalu untuk ini merupakan warna teks yang ada di dalam tab di dalam label ya. Kemudian untuk border ini merupakan tepian label yang tidak terlihat begitu. Terus ini bawahnya label pack, ini adalah perintah untuk menampilkan label. Kemudian ini ya, frame dalam kurung window adalah untuk perintah untuk membuat objek frame dengan namanya frame. Terus menggunakan fungsi frame, dan di dalam di dalam ini tuh ada argumennya gitu. Di dalam si frame ini ada argumennya yaitu si window. Si window adalah objek window sebagai si parent dari objek frame. Nah, ini frame pack ini adalah perintah untuk menampilkan si frame. Nah, selanjutnya ini merupakan proses input dari tombol. Argumen yang digunakan yaitu num ya, di sini num. Num ini merupakan angka atau simbol yang ditekan nanti oleh pengguna. Di dalam fungsi ini, variabel global yaitu inputan diterima input baru berupa angka atau simbol. Nilai baru ditambahkan dengan nilai sebelumnya menggunakan operator plus. Nilai baru ditampilkan dengan memanggil layar set inputan. Nah, ini untuk def sama dengan sampai ke sini inputan. Ini fungsi untuk menghitung hasil akhir dari operasi matematika yang dimasukkan pengguna. Kemudian di dalam fungsi ini tuh ada fungsi ini ya, ada fungsi eval digunakan untuk mengevaluasi string matematika menjadi hasil akhir. Jika tidak ada kesalahan sinteks, maka jika terjadi kesalahan sinteks, nah di sini maka akan nanti dimunculkan syntax error. Jika terjadi kesalahan pembagian dengan 0, maka ditampilkan ini ya, authentic error gitu. Terus selanjutnya ini untuk def clear ini untuk fungsinya itu untuk membersihkan layar dan mengosongkan variabel inputan. Dalam fungsi ini layar set digunakan untuk membersihkan layar dan inputan. Layar set yang inputan kemudian digunakan untuk mengosongkan variabel inputan. Jadi tentunya ya ini untuk menghapus lah, istilah gampangnya untuk menghapus. Lalu selanjutnya ini bagian def balok sampai ke ini ya, ball main loop. Ini tuh memiliki ini tuh bagian yang terdapat sebuah metode bernama balok ya. Balok kemudian digunakan untuk membuat sebuah window baru. Nanti ketika diklik akan membuat window baru. Metode ini membuat sebuah objek bal yang merupakan instance dari kelas tinker. Nah, si tinter ini digunakan untuk membuat GUI graphical user interface pada aplikasi Python. Lalu si window baru itu yang dibuat memiliki beberapa konfigurasi seperti geometri, warna background, judul, kemudian ada sebuah metode luas balok yang digunakan untuk menghitung luas balok. Kemudian si metode ini menerima 3 input yaitu ini ya, panjang, lebar, lalu sama tinggi.
Kemudian dari 3 entry tersebut, dari 3 entry widget yang dibuat sebelumnya. Nah, input-input tersebut akan dikonversi menjadi integer dan digunakan untuk menghitung luas balok dengan rumus ini ya, rumusnya 2 kali P kali L tambah L kali T tambah T kali P. Ini rumusnya, di mana P ini panjang, untuk I-nya itu, L-nya itu untuk lebar, dan T-nya untuk tinggi. Hasil dari perhitungan ini akan ditampilkan pada sebuah label widget yang berisi pada baris 4 atau kolom 1. Kemudian terdapat juga sebuah button yang bernama ini ya, hitung. Nah, ini ya, hitung di sini. Ini digunakan untuk memanggil metode luas balok. Jadi si button ini memiliki beberapa konfigurasi seperti font, warna, border width. Button ini digunakan untuk memanggil metode luas balok setiap kali tombol itu ditekan. Kemudian untuk di bawahnya ini untuk hasilnya ini menggunakan, kemudian untuk bawahnya ini adalah menggunakan perintah main loop ya. Di sini main loop yang berfungsi untuk memulai GUI dan menjalankan looping GUI agar dapat berinteraksi dengan si pengguna. Jadi kalau tidak ada main loop, ini tidak akan berfungsi coding yang di atasan ini. Nah, untuk selanjutnya dari ini metode Prisma sampai ke hasil ini kurang lebih sama ya, seperti yang barusan saya jelaskan. Cara kerjanya sama seperti yang luas balok ini. Jadi ini itu untuk, cuman bedanya ini untuk menghitung permukaan Prisma. Jadi program ini menggunakan library Tinter untuk membuat interface pengguna. Program ini memiliki 3 input ya, yaitu luas alas yang di sini, terus keliling alas, sama si tingginya gitu, yang harus diisi nanti oleh si user atau pengguna. Ketika tombol hitung itu ditekan, maka program akan menggunakan rumus luas permukaan Prisma, yaitu nah ini ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas, lalu ditambah rumusnya ya cuma itu aja, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ini untuk rumus si Prisma nanti akan untuk menghitung permukaan luas Prisma gitu. Jadi hasilnya itu dari perhitungan itu akan ditampilkan pada label yang bernama hasil. Program ini akan digunakan selama Windows-nya itu belum ditutup nanti sama si usernya itu. Ketika sudah ditutup ya tidak akan bisa digunakan. Jadi program ini hanya akan berfungsi ketika jendelanya itu masih terbuka gitu. Jendela si perhitungan kalkulator Prisma ini masih terbuka, maka masih bisa dijalankan. Tapi ketika ditutup ya tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dioperasikan gitu. Jadi hanya bisa dioperasikan ketika si jendela Prisma ini masih terbuka. Nah, selanjutnya untuk metode BMI ini merupakan untuk menghitung body mass index ya. Jadi di dalam fungsi BMI ini terdapat juga ini ya, clear data, di mana ini akan fungsinya itu untuk membersihkan isian nanti pada entry di saat ada inputan yang dilakukan oleh si user. Terus di sini fungsi hitung ini merupakan ya untuk menghitung aturan BMI-nya ya, dengan cara mengkonversi inputan berat badan dan juga tinggi ke kilogram dan meter. Kemudian menghitung BMI ini dengan rumus BMI sama dengan berat dibagi tinggi, beratnya itu dalam satuan kilogram dan tingginya itu dalam satuan meter, dikali juga tinggi dalam satuan meter. Kemudian hasil dari perhitungan ini akan dibulatkan dengan satu angka di belakang koma. Kemudian untuk aturan ini fungsi ini rule base-nya ya seperti ini. Untuk aturannya itu
digunakan untuk memeriksa hasil dari perhitungan BMI dan menampilkan informasi apakah BMI tersebut termasuk kekurangan bobot atau termasuk kurus, sehat atau kelebihan bobot atau obesitas gitu. Jadi aturannya seperti ini. Nanti ada 4 kategori, yaitu kurus, sehat, kelebihan bobot, dan juga obesitas. Kemudian jika BMI ini lebih dari kalau kurang dari 18,5 ini termasuk kurus, kalau lebih dari 18,5 sampai kurang dari 24 ini termasuk sehat, 20 lebih dari 24 sampai kurang dari 29 ini adalah kelebihan bobot, dan yang terakhir ini lebih dari 29,9 ini masuk ke kategori obesitas. Untuk selanjutnya dari sini sampai ke sini ini merupakan untuk membuat tampilan GUI pada hitungan BMI ya khususnya. Jadi ini tuh nanti di sini untuk bisa memasukkan entry-nya itu untuk memasukkan umur dari 0 sampai 80 misalkan, terus label untuk memberi instruksi dan informasi. Kemudian untuk di sini ya masukkan tinggi, dan nanti disuruh juga masukkan berat badan di sini. Lalu di sini radio button ini untuk memilih laki-laki, pria atau wanita di sini. Kemudian ya seperti itu. Ini khusus untuk BMI ya. Jadi untuk pria, wanita, dan tinggi badan, jenis kelamin untuk dan umur ini untuk BMI atau Body Mass Index. Nah, ini untuk menampilkannya di sini ya, main loop. Tanpa ada main loop maka coding tidak akan berjalan. Kemudian dari sini ya, button 1 sampai ke sini ya. Ini merupakan kode untuk membuat kalkulator yang biasa, yang sederhana, yang dasarnya itu. Nah, ini codingnya di bagian sini menggunakan GUI ya tentunya. Pada Python menggunakan tekinter. Terdapat juga tombol angka gitu, tombol operator, lalu ada tombol untuk fungsi khusus yang dibuat juga. Kemudian ya jadi si fungsi khusus BMI dan juga balok dan prisma nanti disatuin di sini ya. Nah, ini untuk BMI sama dengan button, ini untuk tombol kalkulator. Untuk mengaktifkan tombol BMI di sini ada tombol prisma untuk membuka kalkulator prisma, dan juga ini balok. Balok ini sama cara kerjanya, ketika diklik nanti kalkulator balok ini akan muncul. Kemudian setiap tombol dan teks, ukuran, warna, font, dan fungsinya juga berbeda-beda. Fungsi dari masing-masing tombol dapat dipanggil dengan menekan tombol tersebut. Seperti fungsi pada tombol angka adalah memanggil fungsi input tombol dengan parameter angka yang ditempatkan pada tombol tersebut gitu. Kemudian fungsi untuk tombol operator adalah untuk memanggil si fungsi input tombol dengan parameter operator matematika yang didapatkan pada tombol tersebut. Fungsi untuk tombol yang berfungsi khusus adalah untuk memanggil fungsi khusus yang ditentukan oleh kode. Yang mana fungsi khusus ini seperti ini ya. Di sini ada tombol balok, ada tombol prisma, BMI, dan juga tombol clear. Ini merupakan masuk ke dalam fungsi khusus. Kemudian di bawahnya yang terakhir ini merupakan kode dengan metode grid ya. Jadi grid ini untuk menempatkan tombol-tombol pada jendela tekinter. Setiap baris menempatkan suatu tombol pada posisi tertentu menggunakan parameter row dan juga column. Kemudian misalkan contoh button 7 yang di sini ya. Button 7. Jadi button 7 ini di grid 0 di row 0 dan juga di column 0. Artinya ini menempatkan tombol si 7 ini pada baris ke 0 dan juga kolom ke 0. Nah, dengan aturan ini maka si layout jendela dan grid
seperti ini akan ditampilkan pada kalkulator biasa. Jadi layout aturan tata letaknya itu mirip sekali dengan kalkulator yang biasa. Sekarang kita tes saja apakah berjalan atau tidak dari program ini. Kita jalankan di sini. Nah, langsung muncul di sini ada jendelanya, judulnya ini kalkulator Musugiono. Lalu di sini ada fungsi, bukan hanya kalkulator biasa ya yang di sini, cuman ada fungsi BMI dan juga balok dan prisma. Kita coba kalkulator biasa dulu. Misalkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita clearkan dulu. Kita coba semua ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kita clearkan lagi. Misalkan 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang kita bagi. Sekarang 25. Misalkan clear dulu, 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Jadi kalkulator biasanya sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian kita coba yang BMI. Di sini saya pakai kasus saya saja, misalkan usia 20, tingginya 169, badannya 99. Kita hitung. Nah, di sini muncul di keterangan ternyata saya masuk ke dalam kategori sehat begitu. Kemudian selanjutnya kita coba untuk menghitung luas balok ya. Kita hitung 5, lebar tingginya juga 5 misalkan. Nah, muncullah di sini 150. Ini juga sudah berjalan dengan semestinya. Lalu yang terakhir ini untuk prisma. Misalkan luas alasnya 5, keliling alasnya 5, tingginya 5. Muncullah 35. Ini juga sudah berjalan sebagai mestinya. Jadi kesimpulannya semua pemrograman untuk membuat kalkulator Python ditambahkan dengan kalkulator BMI, balok dan prisma ini bisa dapat disimpulkan pemrogramannya ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin coding seperti ini, saya cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download, nanti di linknya saya cantumkan di bawah video ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.